sebagai fenomena alamiah senantiasa melingkupi semesta. Manusia menangkap berbagai bunyi dari sumber bunyi yang beragam pula. Dari daftar pencarian teratas, bunyi dipersamakan dengan suara. Ketika Favoniers melakukan penelusuran bebas, maka inilah bunyi yang dimaksud dalam Hasanah Pengetahuan Umum. Lantas bagaimanakah bunyi dalam kajian bahasa? Mengapa kajian ini termasuk dalam studi bahasa atau studi linguistik? Salam kenal sahabat Favoni, saya Harum Munazaro bersama rekan saya Nuri Hermawan. Kami adalah pengampu studi fonologi yang akan membersamai sahabat Favoni. Pada perkuliahan ini, sahabat Favoni akan belajar mengenai bunyi bahasa sebagai kelanjutan dari studi fonetik. Capaian yang diharapkan adalah Favoniers mampu membedakan istilah-istilah teknis dalam kajian fonologi. Favoniers mampu menemukan dan menentukan penggunaan istilah dalam kaidah penelusuran fonem bahasa Indonesia. Dan Favoniers mampu menelusuri perubahan fonem bahasa Indonesia. Dengan dasar pengetahuan tersebut, perkuliahan ini dapat dimanfaatkan untuk melihat potensi-potensi riset bunyi dalam wacana linguistik secara umum. Jadi, tahukah sahabat Favoni bahwa kajian fonologi merupakan kajian penting dalam ilmu linguistik? Perlu sahabat Favoni tahu jika ditarik lebih dalam, kajian fonologi sangat erat dengan penelitian dalam kajian linguistik yang lebih luas atau yang kita kenal dengan kajian linguistik makro. Misalnya, fonologi dapat kita bawa ke arah penelitian psikologi linguistik, linguistik bandingan, dialektologi, dan bahkan bisa masuk pada ranah penelitian neurolinguistik. Jadi, jangan takut untuk belajar fonologi karena kajian ini sejatinya menjadi dasar bagi teman-teman untuk melakukan proses riset yang lebih luas dalam lingkup ilmu bahasa atau ilmu linguistik. Sebagai sebuah pembelajaran, Favoniers akan menempuh perkuliahan ini sebanyak 14 kali tatap muka. Penugasan dan tes pengukuran pemahaman Favoniers tempuh dalam beberapa praktik. Yang pertama adalah penulisan transkripsi fonetis, penelusuran fonem, penelusuran potensi riset bunyi dalam kajian linguistik umum, dan yang keempat adalah tes tertulis tengah semester. Tes akhir perkuliahan ini adalah tes lisan sekelompok atau berkelompok atas rangkaian praktik penelusuran identitas fonem suatu bahasa. Sebagai penutup penjelasan sekaligus pembuka, sahabat Favoni perlu menyiapkan beberapa hal. Yang pertama adalah struktur hierarki bahasa dari level yang paling sederhana sampai level yang paling kompleks. Yang kedua adalah peta studi fonologi yang mencakup studi fonetik dan fonemik. Kemudian yang ketiga adalah hal-hal apa saja yang berkaitan dengan pembelajaran fonetik. Yang keempat, hal-hal yang berkenaan dengan pembelajaran fonemik. Dan yang kelima adalah studi kasus persoalan wilayah analisis fonologi. Favoniers perlu ingat bahwa objek kajian ini adalah bunyi. Sebagai unsur terkecil dalam bahasa, bunyi dikaji dalam studi fonologi dalam dua cabang keilmuan, yaitu fonetik dan fonemik. Kajian fonetik bertujuan untuk mempelajari tata bunyi suatu bahasa sejalan dengan cara memproduksinya. Sedangkan fonemik mempelajari tata bunyi bahasa sejalan dengan fungsinya sebagai pembeda makna. Bagaimana sahabat Favoni, sederhana bukan? Belajar bersama secara perlahan, selamat bersenang-senang, dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.